Dan kuasa Allah akan dinyatakan, dilimpahkan atas setiap kami hari ini. Setiap kami yang hadir pasti diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami buka hati kami. Kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tulis sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, yang paling dibutuhkan setiap orang pada akhir hari ini adalah bagaimana supaya dia boleh tetap kuat, dia boleh tetap sehat. Ya, terlebih untuk saat ini orang ketakutan oleh karena keadaan-keadaan yang tidak menentu, sehingga takut kalau sakit ya. Bahkan kalau sakit takut berobat karena efeknya apa nanti begini dan lain sebagainya. Tapi saudara kasih Tuhan, yang sesungguhnya yang paling kita takutkan bukanlah masalah penyakit yang secara jasmani ya, tetapi penyakit yang paling besar adalah penyakit secara rohani, di mana kalau sampai roh kita mengalami suatu kelemahan, mengalami suatu penyakit, todita mengalami penyakit, nah ini yang paling parah. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan sampaikan pada hari ini kepada setiap kita adalah bagaimana supaya tetap sehat. Saudara mau sehat? Amin. Haleluya. Semua mau sehat ya, sehat jasmani dan rohani. Amin. Nah, untuk tetap menjadi sehat, saudara kasih Tuhan, yang pertama adalah undangan Tuhan kepada setiap kita. Tentu yang mengundang kita datang ke tempat ini, yang mengundang kita untuk datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan adalah undangan Yesus yang berkata di dalam Matius, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah, itulah yang membuat kita datang kepada Tuhan. Nah, setiap orang yang sudah datang kepada Tuhan mengalami kuasa Tuhan, mengalami sukacita, kebangkitan daripada Tuhan, sehingga sesuai dengan berjalannya waktu kita cinta mula-mula kepada Tuhan, kita rajin, kita datang kepada Tuhan, apapun tantangan, apapun masalah, tidak peduli, pokoknya saya datang kepada Tuhan. Betul? Itu cinta mula-mula. Tetapi sesuai dengan berjalannya hari, bulan, bahkan tahun, terjadi kadang-kala kemerosotan ya, terjadi. Apa penyebab semuanya ini? Itu sebabnya perlu kita mengingat bahwa hidup kita secara kerohanian kita harus sehat. Apa yang harus kita perbuat supaya kita sehat? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya tubuh kita, roh kita tetap sehat. Sehat artinya boleh tetap bersemangat ya. Yaitu ada beberapa hal. Satu, kita harus konsisten ya. Konsisten, tetap melayani, tetap semangat, tetap berjuang, tetap percaya. Jadi saudara, untuk boleh tetap sehat, hal ini harus kita lakukan ya. Jadi Allah menghendaki kehidupan rohani yang disiplin ya. Yang pertama itu kita harus konsisten. Konsisten itu artinya terus menerus dan umbang lonong ya. Minggu pertama hadir, minggu kedua dan hadir, bukan begitu. Tetapi konsisten artinya terus menerus, bertanggung jawab ya. Ini orang yang akan bertumbuh secara baik dan benar ya, secara sehat. Jadi sama seperti seorang pelari, kalau dia mau menjadi pelari yang internasional, nggak mungkin sekali latihan, betul? Akan dilatih semuanya, akan diatur semuanya, baik pola makannya, ya, istirahatnya dan lain sebagainya harus diatur. Ya. Jadi demikian dengan kita, untuk kita boleh tetap konsisten di dalam melayani Tuhan, konsisten di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya. Kita perlu melatih. Nah, jadi makanya dikatakan latihan badani terbatas, ya. Kalau latihan badani, kalau orang olahraga nggak mungkin dari pagi sampai malam olahraga terus 24 jam, nggak mungkin ya. Tetapi latihan rohani dikatakan tidak terbatas. Sedang tidur pun roh kita boleh tetap bekerja karena connect, berhubungan dengan Tuhan ya. Jadi untuk kita boleh konsisten memiliki ketetapan hati untuk tetap sehat di dalam Tuhan, supaya tetap roh kita menyala-nyala. Tahu lampunya menyala terus, nggak mati gitu ya, tapi menyala-nyala. Itu sebabnya dikatakan jangan padamkan roh. Nah, saudara, roh Tuhan yang Tuhan sudah beri pada setiap kita. Waktu penciptaan manusia pertama, Allah menciptakan manusia dari debu tanah.
lalu Allah menghembuskan roh, ya kan begitu di firman Tuhan, menghembuskan roh, yaitu bagian hidup Allah, kehidupan Allah, karakter Allah, tabiat Allah dihembuskan kepada setiap kita. Itu sebabnya kita disebut menjadi anak Allah. Anak Allah secara roh, bukan daging, ya. Jadi waktu kita sudah menjadi anak Allah, mengaku Tuhan menjadi Tuhan kita, maka roh Allah sudah ada pada setiap kita. Amin. Roh itu sudah ada dalam setiap kita. Itu sebabnya biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi jangan padamkan roh itu. Saudaralah yang mengetahui bagaimana saat ini, apakah sedang lemah, apakah sedang letih lesu. Tapi ingat, ada roh Tuhan di dalam setiap kita. Kita hanya katakan, Tuhan, bangkitkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa namamu. Dibangkitkan roh dari hidup kita. Tadi saya ucapkan kepada kita semua bahwa pertama kali undangan Tuhan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita mengenal Tuhan, ada cinta mula-mula. Siapa yang mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan? Robe Uden, Robe Lugu, terjang terus, ya kan? Itu yang Tuhan mau dari setiap kita, ya. Jadi marilah setiap kita berjuang bagaimana caranya supaya setiap kita memiliki sesuatu perjalanan yang konsisten tadi, ya. Perjalanan konsisten artinya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan terus menerus, dangsok. Ibaratnya roda itu kalau sudah di atas bukan berhenti, tetapi terus berputar, ya. Lalu waktu di bawah tidak berhenti, terus. Nah, demikianlah yang Tuhan inginkan supaya kita boleh tetap konsisten di dalam Tuhan. Hal apa yang membuat sehingga kita tidak konsisten di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Ada banyak kemungkinan dan kita tahu itu. Kenapa saya nggak konsisten? Kenapa saya tidak setia, tidak bertanggung jawab, tidak terus menerus di dalam pengiringan saya kepada Tuhan? Nah, ini penyebabnya. Mungkin ada terganggu kesehatan kita, mungkin ada sakit penyakit lalu yang tidak kunjung sembuh. Sudah didoakan, sudah dipuasakan, sudah digumuli 3 kali sehari seperti makan obat, didoakan, tapi tidak kunjung. Nah, sakit penyakit juga bisa menjadi penghalang, menjadi satu penghambat bagi kita untuk kita tadi konsisten itu, untuk kita terus di dalam pengiringan Tuhan itu. Kecewa, ay bahasa dan pernah malu. HP halakan, holak pilek dok dalam nama Yesus sembuh. Ya kan anak-anak seperti itu. Tapi kenapa? Nah, ini bisa menjadi penghalang, ya, atau penyebab. Lalu apa? Merusaknya ekonomi. Ini bisa menjadi penghalang. Kenapa kita tidak konsisten di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Ah, baik mak, iboto Tuhan dosa dari yon. Hari ramion, sotungso, dakoto nawan non. Jadi kita gak konsisten karena apa? Karena merusaknya ekonomi atau menurunnya ekonomi, sehingga kita akan selalu membela diri kita, membuat sesuatu yang membenarkan sehingga baik mak iboto Tuhan ini. Ada hari minggu sulit naik. Seperti ini yang membuat, dan ini ya, ini yang menghalangi. Kenapa kita nggak konsisten? Karena pemikiran-pemikiran ini. Kalaupun ini nanti kena kepada kita semua, ini adalah karena Tuhan mengasihi kita supaya kita konsisten di dalam segala keputusan-keputusan kita kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Persoalan di dalam keluarga. Ada masalah suami istri, lalu gak konsisten. Ngapain? Apa cuma bilang ke gereja? Nomor badai, nomor dosa. Tidak perlu lagi pergi. Kau mana lau? Mau salah kok apa yang lau? Akhirnya dua-duanya gak pergi. Ini yang menghalangi. Kenapa kita gak konsisten? Ada persoalan, mungkin persoalan keluarga yang lebih besar lagi, ya. Ada hal-hal yang harus diselesaikan sehingga
petikian masalah keluarga. Jadi akhirnya kita nggak konsisten di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Atau mungkin bukan hanya di dalam ibadah, kita nggak konsisten dalam pengiringan kita kepada Tuhan karena apa? Kita nggak tahan. Keluarga kita selalu bilang, "Ma, oma perbedaan-bedaan loh. Subuh somonon. Kita nggak tahan diperlakukan seperti itu. Akhirnya kita kompromi, "Bana daripada subuh jalan bana, boleh benedok naik." Ini bisa merusak bagaimana kita untuk konsisten di dalam Tuhan, ya. Lalu pergaulan yang tidak sehat nih bagi remaja pemuda. Pergaulannya yang tidak sehat akan membuat hubungannya kepada Tuhan tidak konsisten. Karena apa? Makanya dikatakan kebiasaan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Orangnya baik, mulai dari lahir, dari mulai sampai dewasa baik, tapi oleh karena sering bergaul, dia hidup bersama dengan orang-orang yang tidak baik, maka pergaulan itu akan merusak kebiasaan yang baik itu. Sebabnya remaja pemuda, jaga hidupmu, jangan sampai pergaulan yang salah, ya. Jadi ini saudara, beberapa hal yang membuat kita tidak konsisten, tidak terus menerus. Artinya mubang lonong di dalam mengiring Tuhan, ya. Tidak tahan di dalam masalah, tidak tahan di dalam tekanan, ya. Membuat kita akhirnya apa? Emak, sarupa dong, nyampe nih, semua muji Tuhan, sarupa dong, kamu muji Tuhan, lagu parah kayak aku. Akhirnya membanding-bandingkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, cara untuk kita boleh lepas dari semua ikatan itu tadi, untuk kita boleh menjadi pemenang, kita menjadi konsisten di dalam segala apa yang sudah kita ambil keputusan di dalam mengiring Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita sudah memulai dengan roh, tadi kan roh Tuhan sudah ada pada kita, jangan mengakhiri dengan daging. Ada udah songonon di dokter. Tapi di laut mulai macam tamiang. Alay dung itong atonganan no. Kabur tibio. Duko ni usai nggak saya tuh tamiang. Kan gitu ya. Tapi itu tidak. Apa yang dimulai dari roh harus diakhiri dengan roh. Amin. Roh Tuhan tadi sudah ada pada setiap kita. Jadi mari minta roh itu, karena Roh Kudus ya, baru kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan menuntun. Roh Tuhan yang ada pada setiap kita, itulah yang akan menuntun kita kepada semua kebenaran. Kebenaran apa yang kita butuhkan, kemerdekaan apa yang kita butuhkan di dalam masalah pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ada roh pada setiap kita, dan roh itulah yang akan membebaskan kita. Sehingga roh akan menuntun, ini loh nak, ini yang kau kerjakan, ini loh, ini yang harus kau lakukan. Jadi saudara, betapa bahagianya kita yang memiliki roh Allah. Karena kita gak perlu minta penasehat-penasehat dari, apalagi penasehat dari dunia. Karena apa? Roh Allah adalah roh yang mengetahui segala sesuatu, roh yang maha kuasa, yang mengerti dan memahami sesulit apapun perkara-perkara yang kita hadapi, ya. Jadi biar kita ingat bahwa apa yang sudah kita mulai dengan roh, jangan diakhiri dengan daging. Ya, kebenaran firman Tuhan waktu hari Selasa tentang dosa. Bagaimanakah dosa bapaknya? Apakah dosa bapaknya akan dialami oleh anaknya? Apakah perbuatan dosa bapaknya akan dialami oleh anaknya? Di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa, dialah yang akan menanggung akibatnya. Artinya, kalau anak hidup di dalam Tuhan, bapak atau orang tua tidak hidup di dalam Tuhan, maka yang menanggung dosanya adalah masing-masing. Bahkan dikatakan, bagaimana dengan orang yang sudah memulai, kita sudah memulai di dalam roh, melayani Tuhan,
berbagai persoalan dalam rumah tangga, oleh karena merosotnya ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi undur. Tadinya udah setia, sudah melayani, sudah ada di mimbar ini, lalu entah apa masalahnya, lalu gak kelihatan. Apa Tuhan katakan tentang orang seperti ini? Orang yang sudah pernah mengecap kasih karunia Tuhan tidak mungkin diperbaharui kembali, atau tidak mungkin Yesus disalibkan kedua kali. Jadi Tuhan bilang, semua apa yang kita perbuat, mungkin sumbangan kita yang besar untuk gereja, menolong sesama dan lain sebagainya, kita lakukan yang besar-besar, tetapi kita undur, kita berpaling dan kita melakukan dosa, maka Tuhan katakan segala perbuatan baik kita tidak diingat-ingat oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang yang sudah terlalu jahat? Sampai ditulis dalam satu buku, gak muat, kejahatan sudah banyak, gak cukup. Bagaimana dengan mereka? Tuhan katakan, apabila orang fasik, orang jahat berbalik dari jalannya yang jahat, datang kepadaku, maka Tuhan katakan, aku tidak mengingat-ingat dosanya. Amin. Saudara mau pilih yang mana? Dan saya percaya setiap kita yang sudah berjuang untuk mengiring Tuhan. Tadi malam kami ada bercerita di warung. Ada seorang wanita menyerah katanya, bahwa dia gak sanggup lagi untuk menghadapi suaminya. Lalu dia bertanya kepada hamba Tuhan, bagaimana? Saya akan berhenti karena saya sudah tidak sanggup lagi. Lalu dengan hikmat daripada Tuhan, hamba Tuhan ini diberi oleh Tuhan berkata seperti ini, Ibu sudah berjalan di dalam tangga yang ke-99, lalu tinggal satu tangga lagi. Apakah Ibu akan menyerah? Sudah berjuang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan, keinginan, kerinduan Ibu. Apakah Ibu akan jatuh lagi memulai dari nol? Oh iya. Jadi sudah seperti itu, Pak. Ya. Akhirnya setiap doa dia berkata, Tuhan, aku tahu aku sudah ada di tangga 99 dan tidak lama lagi. Terus dia berdoa seperti itu, Tuhan, aku tahu aku ada di tangga 99 dan tidak lama lagi. Demikianlah dengan kita. Kita sudah ada di level yang Tuhan sudah tentukan. Dan jangan sampai jatuh kembali. Di dalam Ibrani dikatakan, dengan apa akan diperbarui? Mungkinkah Yesus disalibkan kedua kali? Untuk setiap kita yang menyangkal atau meninggalkan Tuhan. Jadi biarlah setiap jemaat Tuhan boleh tetap konsisten di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Glory Yesus. Jika Anda telah memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Di dalam Kolose 3 ayat 3 sampai 4 usah kita baca. Dan jangan meninggalkan kasih mula-mula. Ingat, untuk boleh tetap konsisten, biarlah roh dengan roh. Diawali roh, diakhiri dengan roh. Lalu ingat cinta mula-mula, kasih mula-mula. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana aku begitu mengalami persekutuan dengan Tuhan. Itulah ingat. Mau sulit-sulit nenek dari ingat kamu, gak Tuhan, saya deh. Jadi ingat cinta mula-mula. Sebagaimana seorang bapak waktu cinta mula-mula kepada istrinya sekarang, apapun dilakukan. Demikianlah kita kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan mau supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku. Diawali dengan roh, diakhiri dengan roh.
Lalu jangan padamu cinta pulang-pulang. Dan Tuhan katakan, jangan suam-suam kuku. Saudara, di dalam pengiringan akan Tuhan, kalau kita suam-suam kuku, di dalam Wahyu dikatakan, kalau orang yang suam-suam kuku, maka kan dimuntahkan, dicampakkan, tidak dipakai. Nah, kekristenan terlebih saat ini saudara, ini adalah masa panigian warna bahasa Batak, penampian. Oh, setiap umat Tuhan yang bertahan akan tetap, tetapi yang tidak bertahan akan jatuh. Ada banyak sekali masalah, tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi percaya, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Dia lebih besar dari masalah. Dia lebih besar dari pergumulan yang sedang ada. Karena saudara harus ingat bahwa segala sesuatu yang kau tanggung hari ini, yang sedang kau hadapi hari ini, sudah diselesaikan di kayu salib. Amin. Apa yang tidak diselesaikan Yesus? Sesungguhnya kitalah yang memperberat-berat masalah. Bukankah segala kutuk sudah ditanggung? Bukankah segala penyakit kita sudah ditanggung? Bukankah segala kesulitan, masalah apapun yang sedang kita hadapi sudah ditanggung? Yang tinggal kita lakukan, bangkitkan roh itu. Sama seperti yang dikatakan di dalam Yohanes, orang yang sudah dipenuhi dengan roh Tuhan, dari hidupnya akan mengalir aliran air hidup. Seperti keran air, tidak ada masalah, di Sepangbulu sana lancar, bagus. Waktu kita di rumah putar keran, air mengalir secara otomatis. Demikianlah hati kita yang ada roh Tuhan. Kita katakan, ya roh Tuhan, bangkitlah kau, maka dia sendiri akan keluar. Jadi